Oke, Pasis ini juga ramai juga di masyarakat bahwa keberadaan Pak Ibtu Rudiana dipertanyakan dan banyak orang yang menginginkan Pak Ibtu Rudiana muncul karena sedikit banyaknya Pak Ibtu yang tahu tentang permasalahan ini. Itu seperti apa mungkin Pasis? Jadi gini loh, Pak Rudiana saat ini ya, dia kan penjabat. Seorang Kapolsek itu penjabat negara, institusi daripada Polri. Ya, dia tentu ada kode etik, ada tata caranya. Semua instansi punya kode etik kok. Ya, lawyer juga punya kode etik. Ya. Tatkala kasus ini bukan yang nangani dia di Polda, ya udah ditanganin Polda loh saat ini. Tanya aja, ada Polres, ada Humas, silakan aja. Ya, tidak mungkin seorang Ibtu Rudiana itu menghindar daripada media. Tapi kapasitasnya dia mungkin belum saatnya dia akan ngomong, karena mungkin harus izin, harus melaporkan kepada pimpinan, paling tidak koordinasi gitu. Dan selama ini Pak Ibtu Rudiana menghilang, susah ditemukan, enggak ya. Ini ada fotonya. Mana, Pak? Jadi foto Ibtu Rudiana. Artinya masih berkegiatan sebagai rutinnya polisi ya. kok. Ini tanggal Senin kemarin. Juli, Iya, baru Senin dong. 15 Juli Pasis. Ngambil apel pagi. Artinya masih aktif dan Masih aktif. tidak menghilang dan tidak menghilang. Siapa menghindar. Ya. Dia seorang polisi berpakaian dinas ngambil apel gitu kan. Iya. Terus ini dia ketemu sama tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini dia. Berarti kan kegiatan jalan terus. Tadi pagi pun apel juga dia. Ada, tapi tidak kapasitasnya dia untuk menerima wartawan. Tanya sama atasannya dong, sama humasnya terutama. Ya, kegiatannya bagus, saya lihat bagus. Iya dong, ada fotonya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ngambil pengarahan kepada yang jaga yang piket tentang Harkamtipmas. Jiwa besar dia, ya kan? Kalau secara manusiawi bagaimana? Ya korban meninggal putra dia, gitu loh ya. Iya. Si bagus dia. Pasis mendapatkan ini dokumen foto-foto ini dari mana Pasis, mungkin langsung atau Ya, ada aja lah, yang penting kan Teman. ini kegiatan. iya. Ya kita kan mantan polisi tahu lah kegiatan-kegiatan itu. Artinya Pak Rudiana ada alasannya tidak muncul di publik, di media karena Bukan Pak Rudiana, menjaga. bukan Pak Rudiana yang memberikan alasan. Saya seorang mantan dari Polri tahu kode etik. Ya, tatkala saya Kapolsek, saya ada kasus segini, mungkin saya koordinasi lapor dengan Kapolda atau humasnya Polda yang mau ngomong atau apa gitu. Sebagai penjabat publik terikat ya, dengan kode etik. Ya, dia bukan swasta dia. Pak, tanggapannya Pak soal berita berkembang nih soal katanya Pak Rudiana ketika kejadian itu pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya yang dibunuh itu seharusnya tidak ditangani oleh Pak Rudiana, harusnya netral, independen. Nah, sebenarnya itu menyalahkan aturan nggak sih Pak? Apa emang proses prosedurnya kalau ditangani sama Pak Rudiana sendiri? Jadi beginilah. Masalah gitu. Kasus kriminalitas tentu ditangani oleh seorang penyidik. Pak Rudiana penyidik, kecuali dia bimas, kecuali dia puskodal, nah itu nggak boleh dia melakukan penyidik. Walaupun keluarga sendiri nggak apa-apa Pak, Loh, nggak masalah. Saya bicara tadi kewenangan, dia mempunyai kewenangan, dia adalah seorang penyidik. Masalah dia yang nangani, tanya sama institusinya, tanya sama Kapolres, tanya sama Kapolda. Tapi dia berwenang menangani tatkala dia selaku seorang penyidik. Walaupun pada saat itu penyidik narkoba, bukan Loh, saya permasalahan. tidak bicara narkoba umum tipidem. Iya. Dia seorang penyidik, berhak nggak untuk nanganin kasus itu? Berhak. Dia reserse penyidik, ya kan? Kalau Bimas yang saya katakan tadi, lantas penyidik nggak? Oh penyidik terhadap kecelakaan lalu lintas, penyidik dia. Mungkin yang bukan penyidik itu Bimas, Puskodal, ya kan? Bina Mitra ya Bimas tadi. Jadi penyidik kok. Kalau itu perintahnya dia untuk melakukan penyidikan, tanya aja yang merintahkan. Ada Kapolresnya, ada Poldanya. Tatkala sekarang ini bukan dia laku penyidikan, jadi nggak bisa komentar dong. Orang Polda kok yang nangani sekarang. Konfirmasi aja ke Polda. Berarti Oke, Pak Sip.
apa Pak, jarang munculnya Pak Rudiana itu dia mengikuti peraturan karena di atas Pak Rudiana itu ada pimpinannya Pak, bukan begitu Pak? Dia muncul terus kok. Masa muncul melapor media? Ya Dia masnya, kegiatan apel ada. ya masnya muncul tapi dalam kapasitas memberikan keterangan. Loh, itu kewenangan apa? Itu dia institusi. Tanya sama atasannya. Tapi perlu Pak, nggak Pak tapi- Rudiana itu menunjuk kuasa hukum Pak untuk menangani kasus? Ditanya sama betul-betul dia, ada berkembang? kuasa hukumnya enggak. Saya kan bicara dengan tugas topoksinya dia selaku Kapolsek. Ya, mengharkam Timas, dia jaga Polsek dia, Kapetakan. Dia ambil apel pagi, ya kan? Ambil apel pagi, 2 hari ini saya ikutnya ambil apel pagi. Dia sambang desa ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu kegiatan rutin dia. Main badminton. Ya. Wah, itu olahraga. Anda boleh aja olahraga apa aja, jangan hobi dikait-kaitkan. Tapi pasti Dan hari itu kan olahraga badminton itu dalam rangka juga 1 Juli. Dia seorang polisi, seorang Kapolsek, masa nggak boleh melakukan badminton? Iya. Pasti, Gitu. tapi pasti kayaknya mengenal dekat dengan Pak Ibtu Rudiana Pak. Saya tidak kenal, dia bukan anggota saya udah pensiun. Kalau dia polisi, saya tahu ya dari media-media aja. Mukanya ini itu Rudiana gitu. Pasti, tapi kan Pak Presiden Jokowi sempat memberikan apa himbauan bahwa harus dibuka nih seterang-terangnya. Apakah itu sudah memberikan artinya lampu hijau untuk mungkin Pak Ibtu Rudiana untuk membuka juga apakah masalah Itu kan sebenarnya? ada penyidik silahkan. Kapolri juga ada menegaskan kok. Usut tuntas, tindak lanjutin, ikutin aja. Tidak kapasitas saya, gitu loh. Kapasitas saya adalah sebagai pendamping hukum terhadap Abdul Faren dan Muhammad Kafi. Itu aja. Tapi Bapak melihat nih institusi polisi sudah benar nggak melakukan pemanggilan Ibtu Rudiana untuk dipanggil ke Propam kemarin Pak? Anda tahu dipanggil atau enggak saya nggak tahu. Tanya aja sama Propam. Maksudnya dia sudah dipanggil, sudah diperiksa juga, artinya Perlu nggak sebenarnya? perlu nggak sih sebenarnya kayak seperti itunya Pak? Sudah langkah Tepat belum? Tanya aja sama institusi sama Propam. Ya, masa saya perlu enggaknya? Ya, kalau itu menyangkut klaim kami, saya jawab. Tanggapan Bapak tentang Pak Ibtu Rudiana sendiri, apakah dia polisi yang berjiwa besar gitu Pak untuk Lu iya dong, ngambil apel dia masih, ya kan? Sambang desa dia masih, ketemu orang masih, dia wah besar, ya kan? Nah, wartawan aja yang nyari dia, nyari di syuting di halaman ada dia ngambil apel pagi, ya kan? Ikutin dia kegiatannya, ya. Wawancarai terhadap objek kegiatan, tapi jangan melenceng kemana-mana. Gitu loh. Bapak ngambil apel pagi ya, pasti dijawab siap. Orang ada fotonya masa bilang nggak ambil apel pagi gitu loh. Bapak benar ketemu dengan tokoh agama, benar ada fotonya gitu loh. sip. Berarti dugaan netizen selama ini salah ya Pak terhadap Pak Ibtu? Namanya netizen dipercaya, ya kan? Netizen tuh mana yang benar, mana yang salah, abu-abu semua. Bicara dengan fakta hukum, ya tampil, ya jangan WA, prokes-prokesan, TikTok-TikTokan, sumbernya nggak jelas. Oke. Siap, makasih Pak. Oke.